lupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, Engkau ku hargai. Tanah airku tidak ku lupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, Engkau ku hargai. Yang memerah darah, yang memutih tulang, kerinduan untuk Indonesia tempatku berpulang. Sejarah mengakar sejak saya lahir, semangat yang tak akan lekang hingga akhir. Indonesia hidup bernafas dalam geram tubuhku. Meski ke tanah seberang menghabisi waktu, tetap raga ini mengantar mimpi Ibu Pertiwi. Junjung naba baik, tinggi, tinggi. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur pernah dikata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak ku lupakan, Engkau ku banggakan. Shalom, selamat pagi anak-anak ibu semua. Salam sehat dari saya. Apa kabar hari ini? Semuanya dalam keadaan baik? Bagus, puji Tuhan ya nak ya. Kamu sudah siap untuk belajar? Bagus kalau sudah. Sudah sarapan nak? Sudah mandi? Oke, good. Berarti semuanya sudah siap untuk melakukan pembelajaran untuk hari ini. Nah, anak-anak ibu semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita satukan hati, kita bersatu di dalam doa.
Segala puji syukur hormat kami hanya untuk-Mu ya Bapa, yang kami panjatkan dengan segala kerendahan hati kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur, kami berterima kasih buat napas kehidupan, kesehatan, kesempatan yang masih Engkau berikan kepada kami. Sehingga pada pagi hari ini Tuhan kami boleh mengikuti pembelajaran daring kami. Kiranya Tuhan yang menerangi hati dan pikiran kami, memberikan hikmat dan akal budi, kecerdasan dan kepintaran, sehingga kami boleh mengerti dan memahami apa yang dipelajari hari ini yang berguna bagi masa depan kami. Bapa yang baik, Bapa di dalam surga, ampunkanlah segala dosa dan pelanggaran kami melalui darah anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya baik anak-anak ibu semua, sebelum ibu masuk kepada pembelajaran hari ini, ya, ibu mengingatkan kembali tentang pelajaran yang sudah lewat. Ada sebahagian dari kamu sudah mengumpulkan tugas yang ketiga, ya. Nah, di sana ibu bertanya, apakah yang dimaksud dengan pecahan desimal? Contohnya ya, jawaban yang dia buat itu tidak sesuai dengan apa yang ibu jelaskan. Apa yang dimaksud dengan pecahan persen? Padahal di pembelajaran sebelumnya, ibu sudah menjelaskan di sana apa itu pecahan desimal, apa itu pecahan persen, apa itu pecahan campuran, apa itu pecahan biasa. Ya, coba dibuat catatannya yang benar ya nak ya. Dibuat catatannya yang benar. Nah, hari Kamis tanggal 5 Agustus ya, kita sudah masuk ke ujian tema 1. Di mana ujian tema 1 itu ya, kita akan membahas di sana tentang yang pertama yaitu pengenalan pecahan, yang kedua jenis-jenis pecahan, kemudian yang ketiga pecahan senilai, kemudian yang keempat menyederhanakan pecahan, yang kelima mengurutkan pecahan, dan yang keenam membandingkan pecahan. Nah, jadi hari ini kita belajar, ibu kembali mengulang apa yang sudah ibu ajarkan di pembelajaran ketiga, lebih mematangkan kamu. Dan tolong diperhatikan, untuk hari ini saya tidak kasih tugas, sebab saya sudah kasih tugas di pembelajaran yang ketiga. Tapi tolong diperhatikan, benar-benar diperhatikan apa yang saya jelaskan. Ya, apa yang saya jelaskan. Jangan ambil jawaban kamu dari Google ataupun dari sesuatu yang bukan saya ajarkan. Apa yang saya ajarkan, itu yang kamu kerjakan. Ya, makanya selalu ibu bilang, buat catatanmu yang bagus. Jangan alasan, Bu, tidak nampak, tertutup oleh ibu. Nah, saya kan bacakan. Ya, saya kan bacakan apa yang saya catat. Tentu dengan saya bacakan, kamu tahu apa yang ada di belakang saya itu. Ya, nak ya. Jadi untuk hari ini tolong diperhatikan karena ibu akan mengulang kembali tentang pecahan senilai dan mengurutkan pecahan. Nah, baik kamu perhatikan contoh. Ya. Di sini contohnya ya, saya masuk kepada pengulangan pengayaannya supaya kamu lebih paham melalui contoh. Di sini saya minta tentukan 3 buah pecahan biasa yang senilai dengan 3/4 dengan cara mengali. Pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana cara menentukan pecahan senilai. Boleh dengan cara mengali, boleh dengan cara membagi dengan bilangan yang sama, yaitu pembilang dan penyebutnya. Mengalikan pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama, dan bilangan itu haruslah bilangan asli. Ya. Nah, jadi kita lihat di sini ya. Tentukan 3 buah pecahan biasa yang senilai dengan 3/4 dengan cara mengali. Seperti inilah caranya. Nah, jadi ada yang sudah mengumpulkan sama ibu, dia langsung jawaban ini. Dia tidak menuliskan caranya.
Jadi kan untuk mendapatkan ini, saya juga perlu tahu bagaimana cara kamu mengikuti yang saya ajarkan kah atau yang tidak yang saya ajarkan. Nah, jadi untuk yang belum mengumpulkan, tolonglah dibuat cara seperti ini, ya. Nah, jadi dengan cara mengali. Dengan cara mengali yaitu pembilang dan penyebut dikalikan dengan bilangan yang sama. Kalau kita lihat di sini, pembilang dan penyebutnya sama-sama dikalikan 2. Sehingga kita perolehlah hasilnya 3/4 senilai dengan 6/8. Itu di perhitungan yang pertama. Nah, untuk mendapatkan pecahan biasa yang senilai yang kedua, ya, pecahan 3/4 kita kalikan dengan 5. Pembilangnya dikalikan 5, penyebutnya dikalikan 5. 3 kali 5 per 4 kali 5, sehingga dapat kitalah hasilnya 15/20. Jadi pecahan biasa yang senilai dengan 3/4 yang kedua adalah 15/20. Nah, yang ketiga, ya, yang ketiga, 3/4 kita kalikan dengan 10. Pembilang dikali 10, penyebut dikali 10. 3 kali 10 per 4 kali 10 sama dengan 30/40. Ya, jadi bukan terpaku berurutan di sini. Terserah mau bilangan berapa. Tapi yang pasti pembilang dan penyebut harus dikalikan dengan bilangan yang sama. Tidak boleh di atas 10 di bawah 5, tidak boleh. Ya, tidak boleh di atas 5 di bawah 10. Harus sama-sama 10. Kalau pembilang dikali 10, penyebutnya juga harus dikali 10. Dari 3 perhitungan ini, kita dapatkanlah 3/4 senilai dengan 6/8, 15/20, 30/40. Kita tuliskan 3/4 sama dengan 6/8 sama dengan 15/20 sama dengan 30/40. Baik, saya tanya kembali, ya. Menentukan pecahan senilai dengan cara mengali. Sudah paham? Sudah? Harus benar-benar paham ya, Nak, ya. Paham, Nak? Oke, good, bagus. Kalau sudah paham, kita lanjut kepada contoh yang kedua. Contoh yang kedua, tentukan 2 buah pecahan biasa yang senilai dengan 12/16 dengan cara membagi. Dengan cara membagi juga, pembilang dan penyebut, ya, pembilang dan penyebut harus dibagikan dengan bilangan yang sama. Nah, kita dapatkanlah di sini 12 dibagi 4, 16 dibagi 4. Jadi pecahan 12/16 sama-sama kita bagi pembilang dan penyebutnya dengan bilangan 4. Sehingga kita dapatkanlah hasilnya 12 bagi 4 sama dengan 3. 16 bagi 4 sama dengan 4. Hasilnya adalah 3/4. Jadi 12/16 senilai dengan 3/4. Itu perhitungan yang pertama. Di perhitungan yang kedua, pecahan 12/16 sama-sama kita bagikan pembilang dan penyebutnya dengan bilangan 2. 12 dibagi 2 per 16 bagi 2. 12 bagi 2 itu sama dengan 6, 16 bagi 2 itu sama dengan 8. Dari perhitungan kedua didapatlah 12/16 itu senilai dengan 6/8. Jadi, dari 2 perhitungan kita perolehlah 12/16 senilai dengan 3/4, 6/8. Kita tuliskan 12/16 sama dengan 3/4 sama dengan 6/8. Paham? Paham dengan cara membagi? Gak bingung lagi kan? Bagikan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Ingat seperti perkalian tadi.
Tidak boleh di atas ini berbeda. Jangan di sini dia dibagi 4, di bawah dibagi 2, tidak boleh. Atau di atas bagi 2, di bawah bagi 4, tidak boleh. Harus sama. Di atas dan di bawah harus sama. Pembilang dibagi 4, maka penyebutnya juga harus dibagi 4. Pembilangnya dibagi 2, penyebutnya dibagi 2. Ya, oke? Paham? Bisa diterima, Nak? Oke. Kalau bisa kita lanjut ya. Nah, ini contoh yang ketiga agak berbeda soalnya. Ya. Di sini ditanya, diketahui di sini pecahan 5/7. 5/7 sama dengan N/21. Ini untuk menunjukkan pecahan senilai. Ya. 5/7 senilai dengan N/21. Kira-kira berapa N-nya? Yang ditanya N-nya. Nah, 7/21. Ya, 7/21. Menurut kamu dikali atau dibagi? Kan ada 2 tadi, kan? Untuk menentukan pecahan senilai ada 2 kan? Dengan cara dikali, dengan cara dibagi kan? Ya kan? Nah, sekarang di sini coba kamu lihat. Ini kan diketahui di sini ya, pembilangnya 5. Di sini penyebutnya 7. Di sini pembilangnya N. Di sini penyebutnya 21 kan? Dari 7/21 ya, dari 7/21 menurut kamu dikali atau dibagi? Ayo. Dari 7/21 dibagikah atau dikali? Ayo. Iya, ya, dikali. Ya. 7 kali berapa supaya 21? Ya kan? 7 kali berapa supaya 21? 7 kali 3. Nah, karena penyebutnya di sini dikalikan dengan 3, ya. Karena penyebutnya dikalikan dengan 3, maka saya tanya, pembilangnya dikali berapa? Hah? Bagus. Pembilangnya juga dikali 3. Sehingga kita lihatlah di sini, ya. Sehingga kita lihat di sini 7 dikali 3, 5 dikali 3. Pembilang dan penyebut sama-sama dikali 3. Paham sampai situ? Bagus. Nah, kita lihat. Ya. Ternyata ya, kita lihat di sini ya, 5 kali 3 itu berapa? 15. Jadi kita dapatkanlah di sini nilai N-nya berapa? Berapa nilai N-nya? Iya, 15. Nilai N-nya sama dengan 15. Jadi 5/7 ya, 5/7 senilai dengan 15/21. Kita tuliskanlah dia, 5/7 sama dengan 15/21. Oke? Bisa sampai situ? Jadi pembilang dan penyebutnya sama-sama kita kalikan dengan 3. Ya kan? Sehingga kita dapatkanlah nilai N itu adalah 15. Paham sampai di sini? Bagus, kita lanjut ya. Nah, kemudian kita lihat soal yang nomor 4 ya. Lihat soal nomor 4. Ini kebalikannya. 25/30 sama dengan 5/N. Nilai N adalah, kita bertanya sekarang, yang ditanya sekarang nilai penyebutnya. Ya, yang ditanya sekarang adalah nilai penyebutnya. Sekarang kamu perhatikan pecahan ini. Kamu perhatikan pecahan ini anak ya. 25. Di sini pembilangnya 25. Oke, di sebelah sini 5. Semakin kecil atau semakin besar kamu perhatikan pembilangnya? Dia semakin besar atau semakin kecil pembilangnya? Semakin kecil.
Kalau dia semakin kecil, dikali atau dibagi? Bagus ya, dibagi dia. Ya, dibagi berapa? Ya, dibagi berapa? 25 menjadi 5. 25 itu dibagi berapa, sayang? Ayo, dibagi berapa 25-nya? Iya, dibagi 5. Jadi di sini kita dapatkan pembilang itu dibagi dengan 5. Nah, jika pembilang dibagi dengan 5, bagaimana dengan penyebutnya? Ingat kembali. Ya. Pembilang dan penyebut harus dibagi dengan bilangan yang sama. Jadi kalau pembilangnya dibagi dengan 5, maka penyebutnya juga dibagi dengan 5. Ya kan? Jadi pembilangnya 25 dibagi 5, hasilnya 5. 30 bagi 5 sama dengan N. Berapakah N-nya? Ayo kita lihat. Berapa N-nya, nak? Iya, 6. Ya, jadi nilai N-nya adalah 6. Paham sampai di situ? Ingat, baik dalam membagi, baik dalam mengali, pembilang dan penyebut harus sama-sama dikali dengan bilangan yang sama. Nah, bagaimana kamu bisa menentukan itu dikali atau dibagi? Lihat, dia angka itu semakin besar atau semakin kecil? Kalau dia semakin besar, berarti diapain? Pembilang dan penyebutnya dikali. Tetapi kalau dia semakin kecil, berarti pembilang dan penyebutnya diapain? Dibagi. Bisa sampai situ, nak? Bisa? Bisa nggak? Ya, oke. Paham? Paham anak-anak ibu semuanya? Nah, jadi dari hasil pembagian pembilang dan penyebut, maka kita dapatkanlah nilai N-nya, yaitu 6. Sampai sini paham, sayang? Oke, bagus. Nah, sekarang kita lihat mengurutkan berbagai bentuk pecahan. Nah, yang pertama, kelompok pecahan berpenyebut sama. Apa yang harus kita lakukan untuk kelompok pecahan berpenyebut sama? Bila pecahan itu berpenyebut sama, urutkan pembilangnya dari yang paling kecil atau urutkan dari pembilangnya yang paling besar. Contoh, urutkan pecahan berikut dari pecahan terkecil. Nah, kamu perhatikan pecahannya. Dia berpenyebut sama, sama-sama berpenyebut 25. 12 per 25, 9 per 25, 5 per 25, 20 per 25, 3 per 25. Udah dapat kamu lihat ini? Nah, sekarang soalnya diminta urutkan dari pecahan terkecil. Nah, apa dibilang di sini? Lihat pembilangnya, urutkan pembilangnya. Kalau diminta dari yang paling kecil, maka urutkanlah dia dari pembilang yang terkecil. Ya, urutkanlah dia dari pembilang yang terkecil. Bisa? Nah, coba sekarang di sini ibu nggak kasih jawaban. Di sini saya nggak kasih jawaban karena itu sangat mudah. Saya nggak kasih jawaban. Coba kita urutkan dulu. Urutkan dia dari pecahan yang terkecil. 1, 2, 3 ya. Yang mana yang pertama? Tengok di sini. Tengok pembilangnya yang paling kecil karena ibu minta yang dari yang terkecil. Coba, ini gampang ini. Mana angka pembilang terkecil di sini? Angka berapa? Bagus, angka 3. Berarti 3 per 25 yang pertama kan? Yang kedua? Ayo. Iya, 5 per 25. Yang ketiga, bagus. Iya, 9 per 25. Yang keempat. Yang keempat, 3 per 25, 5 per 25, 9 per 25. Yang keempat, bagus, 12 per 25. Kemudian yang terakhir, 20 per 25. Sekarang saya balik. Dari yang terbesar ke yang terkecil. Mana yang terbesarnya? Ayo, tengok pembilang yang paling besar. Oke, 20 per 25. Bagus. Terus, masuk dari yang terbesar dia ke yang terkecil. Di bawah 20. Berapa?
Oke, good. 12 per 25. Di bawah 12 per 25. Ayo, berapa nak? Iya, bagus. 9 per 25. Di bawah 9 per 25. Iya, 5 per 25. Di bawah 5 per 25. 3 per 25. Ya, nanti di buku catatanmu kamu buat dia urutan dari pecahan yang terkecil, kemudian urutan dari pecahan yang terbesar. Kamu buat nanti di catatanmu. Nanti Ibu lihat itu. Ya, saya nggak buat ini karena ini gampang. Ibu mau lihat dulu benar-benar nggak kamu memperhatikan video saya. Ya, oke bisa? Nah, kita itu kalau kelompok pecahan berpenyebut sama. Nah, yang berikutnya, ya, yang berikutnya, kelompok pecahan berpenyebut tidak sama. Apa yang harus kita lakukan? Ya, bila pecahan berpenyebut tidak sama, kita harus menyamakan dulu penyebutnya dengan menggunakan KPK atau mengubah ke bentuk desimal dengan cara membagi bersusun ke bawah. Karena kebetulan Ibu belum mengajarkan KPK, sekalipun kamu sudah mempelajarinya di kelas 4, untuk hari ini, untuk pembelajaran kita, Ibu hanya menyuruh kamu mengubah ke bentuk desimal dengan cara membagi bersusun ke bawah. Contoh, urutkan pecahan 1 per 4, 5 per 4, 7 per 8, 1/2, 6 per 16 dari yang terkecil. Tadi caranya apa? Ubah pecahan ini semua ke dalam bentuk desimal. Nah, kita perolehlah hasilnya seperti ini. 1/4 itu 0,25, 5 per 4 1,25, 7 per 8 0,875, 1/2 0,50, 6 per 16 0,375. Dimintakan dari yang terkecil. Nah, lihat yang mana yang paling kecil di sini. Seperti yang sudah saya katakan, untuk mengurutkan pecahan bukan desimalnya ini yang kita urutkan ya nak ya, tapi pecahan biasanya ini yang kita urutkan. Nah, jadi urutannya mana? 1/4, 6 per 16, 1/2, 7 per 8, 5 per 4. Ya, masih ingat kan cara membagi bersusun ke bawah? Harus diingat ya nak ya. Perkalian itu harus tahu. Ya, kunci matematika di perkalian, pembagian, penjumlahan, pengurangan. Oke. Nah, kita lihat yang berikutnya. Kelompok pecahan yang berbeda bentuknya. Kalau dibilang kelompok pecahan yang berbeda bentuknya, berarti di sini sudah ada keempat jenis pecahan itu. Ya, bila bentuk pecahan berbeda-beda, apa yang kita lakukan? Disamakan bentuknya menjadi bentuk desimal. Ya, pertama ubah dulu. Kalau dia ibaratnya pecahan desimal, dia pecahan persen, ubah dia ke pecahan biasa. Seperti yang udah Ibu jelaskan kemarin, kemudian baru kita ubah ke bentuk desimal. Contoh, urutkan pecahan 3 per 8, 20%, 4 per 5, 0,45, 0,5 dari yang terbesar. Nah, apa yang kita lakukan? Ubah semua pecahan ke dalam bentuk desimal. 3 per 8, 0,375, 0,375 dibaca ini ya, jangan dibaca dia 375. Tapi kita membaca angka yang di belakang koma itu sesuai dengan namanya, 375, 0,2, 0,8, 0,45, 0,5. Yang sudah bilangan desimal kita nggak perlu ubah lagi. Yang perlu kita ubah adalah pecahan yang belum berbentuk desimal. Bagaimana caranya? Membagi bersusun ke bawah. Yang 20% jadikan ke pecahan biasa, 20 per 100 baru bagikan. Hasilnya adalah 0,2. Jadi urutan pecahan dari yang terbesar adalah ini 4 per 5, 0,5, 0,45, 3 per 8, 20%. Sebaliknya dari yang terkecil ke yang terbesar. Ayo balikkan.
20%, 3/8, 0,45, 0,5, 4/5. Oke nak, sampai di sini paham? Paham? Ya harus paham ya. Nah seperti yang ibu katakan nak, hari ini saya tidak kasih tugas. Tugas yang saya kasih hari Selasa, itulah yang kamu selesaikan. Tapi ini dibuat catatannya. Saya sudah katakan, sekali sebulan saya akan kumpul catatanmu. Ya, saya akan panggil namamu. Jangan dikumpulkan di tempat tugas, tidak. Kamu harus serahkan sama saya langsung. Jadi jangan ada mengumpul catatan itu di tempat tugas, tapi serahkan catatan kamu kepada saya langsung. Jika tidak, saya belum datang, tunggu. Ibaratnya kasih minggu depan hari berikutnya. Nah, jadi ini sudah pertemuan yang keempat. 3 pertemuan saya sudah kasih tugas. Hari Kamis tanggal 5 kita sudah ujian tema 1. Tolong jangan mengikuti ujian tema 1 sebelum kamu tuntaskan tugas kamu. Apapun ceritanya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan soal tema 1 kalau kamu sendiri belum menyelesaikan tugas-tugas kamu dan catatanmu tidak beres. Ya anakku ya, ibu bukan marah, tapi ibu menghimbau kamu. Buat catatanmu dengan baik, kerjakan soal-soal tugas kamu dengan benar, teliti. Ya, kamu pasti bisa. Nanti bentuk soalnya bagaimana, Mem? Kamu lihat saja. Yang pasti saya mungkin membuat dalam bentuk uraian supaya nampak di sana bagaimana cara kerja kamu. Untuk soal isian mungkin itu pengertian-pengertian. Makanya buat lengkap catatan kamu ya, Nak ya. Jangan sampai nilaimu itu kurang. Ya, berusahalah untuk menjadi yang terbaik di antara yang baik. Ya nak ya, kamu pasti bisa. Semangat dan selalu bertekun. Ya, ingat, setiap kerja pasti ada hasilnya. Oke nak ya. Jadi sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Tuhan memberkati.